Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wido dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Hias. Hari ini kita akan belajar bahan tanam tanaman hias. Kompetensi dasarnya KD 3.3 mengevaluasi bahan tanam benih dan bibit tanaman hias. Materi yang akan dipelajari: seleksi benih dan bibit, kriteria bahan tanam yang bermutu, penyapihan dan sortasi benih atau bibit, teknik penyiapan bahan tanam. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mendeskripsikan seleksi benih dan bibit berdasarkan bentuk, warna, dan vigor, dan dapat menentukan kriteria bahan tanam tanaman hias sesuai dengan kriteria bahan tanam bermutu dengan sikap bertanggung jawab dan teliti. Di kelas 10, kalian sudah belajar tentang pembiakan. Ada yang masih ingat apa itu pembiakan generatif dan pembiakan vegetatif? Yap, disebut pembiakan generatif ataupun pembiakan vegetatif tergantung kepada bahan tanam yang akan digunakan untuk ditanam. Bahan tanam. Bahan tanam adalah bagian dari tanaman yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membiakan atau memperbanyak tanaman, atau bagian dari tanaman yang akan ditanam untuk kegiatan budidaya tanaman. Bagian tanaman dapat berupa biji, akar, batang, daun, tunas. Biji adalah bahan tanam untuk pembiakan secara generatif. Bahan tanam selain biji yang diambil dari bagian tanaman untuk pembiakan disebut pembiakan vegetatif. Seleksi benih dan bibit. Benih yang baik yaitu benih yang sehat dan matang secara fisiologis. Matang secara fisiologis artinya tidak terjadi lagi proses pertumbuhan pada biji, sehingga biji tidak bertambah besar dan telah mencapai ukuran maksimum. Bibit. Bibit yang baik adalah yang sehat. Bagian-bagian tanaman yang akan dijadikan bahan tanam harus tidak membawa hama dan penyakit. Kriteria bahan tanam bermutu. Benih. Kriterianya yaitu benih padat dan bernas, bentuk dan ukurannya seragam, permukaan kulitnya bersih dan cerah, utuh dan tidak cacat, dan bebas hama penyakit. Bibit. Kriterianya yaitu mampu menunjukkan identitas sifat asli induknya, sehat, tidak membawa hama penyakit yang berbahaya. Bahan tanam stek. Kriterianya yaitu tidak terserang hama penyakit, mata tunas yang tebal dan besar, bahan stek tidak terlalu tua, bahan stek berasal dari induk yang sudah pernah berbunga. Penyapihan dan sortasi benih dan bibit. Sortasi benih dan bibit adalah memisahkan antara benih dan bibit yang baik dengan benih dan bibit yang buruk dan memisahkan dari kotoran lainnya. Tujuan sortasi adalah untuk meningkatkan dan menjaga kemurnian benih dan bibit. Teknik penyiapan bahan tanam aglonema secara generatif dan vegetatif. Berikut adalah tabulasi kriteria bahan tanam aglonema yang bermutu. Biji. Kriterianya jelas indukannya, berasal dari buah yang sudah matang, ditandai dengan kulit buah yang mudah terkelupas dari bijinya. Buah berwarna merah, biji berwarna kecoklatan, dan tidak membawa hama dan penyakit. Untuk mendapatkan bahan tanam berupa biji, kita dapat melakukan penyerbukan buatan antara dua tanaman aglonema yang berbeda, yaitu mempertemukan bunga jantan dengan bunga betina. Jika penyerbukan berhasil, maka akan menjadi bakal buah yang selanjutnya menjadi biji sebagai bakal benih. Selanjutnya adalah kriteria bahan tanam untuk perbanyakan secara vegetatif. Stek batang.
Kriterianya, pilih batang yang tua dan sehat, ada calon mata tunas di setiap potongan batang. Stek pucuk dan bonggol. Kriterianya, pilih tanaman yang berakar banyak. Potongan bagian bawah adalah bonggol dengan menyisakan 2-3 akar. Potongan bagian atas adalah stek pucuk atau stek daun dengan menyisakan minimal 1 ruas daun. Pisah anakan. Kriterianya, pilih tanaman yang rimbun dengan jumlah anakan yang banyak. Anakan yang akan dipisah minimal berdaun 3. Cangkok. Kriteria utamanya adalah tanaman yang sehat. Tanaman aglonema yang muda, yang sudah tua, yang berbatang pendek, ataupun yang berbatang panjang dapat dicangkok. Demikian materi mengevaluasi bahan tanam tanaman hias. Semoga dapat kalian pahami ya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan bahan tanam? 2. Jelaskan bahan tanam generatif dan bahan tanam vegetatif. 3. Bagaimana cara mendapatkan bahan tanam secara generatif pada tanaman aglonema? 4. Sebutkan 4 jenis bahan tanam vegetatif untuk perbanyakan aglonema. 5. Jelaskan bahan tanam stek yang baik. 6. Tentukan salah satu cara banyakkan aglonema dan jelaskan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.